Fakultas Sekolah Dasar Wilayah 7. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru di Al-Qotijah. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta anggotanya. Dan yang saya hormati yaitu orang tua wali murid SD Al-Qotijah kelas 1 dan kelas 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajmain. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah berkenan hadir untuk pengenalan atau pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Jadi secara ringkasan atau gambarnya, nanti kita akan buat anak murid atau siswa belajarnya adalah menggunakan shift. Jadi ada yang pagi dan ada yang siang. Itu sebuah gambaran dulu. Nanti secara intinya akan kita bahas selanjutnya. Kemudian untuk pembelajarannya kurang lebih 2 jam. Jadi pagi 2 jam, siang 2 jam. Jadi jam 8 sampai jam 10, kemudian jam 10 sampai jam 12. Mungkin itu gambaran saja. Dan terima kasih semua kepada pihak sekolah yang kemarin sudah kerja bakti. Alhamdulillah sekarang kelihatan sekolah. Kemarin libur dari sekolahnya kayaknya rumputnya banyak. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Nanti secara intinya akan dibahas. Mungkin terima kasih lagi untuk yayasan karena sudah menjaga sekolah kita, dan untuk wali murid yang sudah membantu untuk pembuatan kelas 5 dan kelas 6. Ya. Untuk mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Kepala Sekolah. Lanjut dengan sambutan yang berikutnya, itu sambutan Ketua Komite. Kepada Bapak Komite untuk mendapatkan disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur pada kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita sekalian dapat bertemu lagi di awal pembelajaran tahun baru ini. Mudah-mudahan dapat berjalan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Amin. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Ibnu kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sekalian menjadi pengikutnya yang setia karena jalan yang hingga yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Al-Qotijah, Bapak Pengawas, Bapak-bapak guru dan ibu guru, serta wali murid kelas 1, wali murid baru ya kelas 1, kelas 2, dan yang alhamdulillah dapat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hadir semua. Biasanya kalau rapat ini pasti hadir semua, tapi kalau kerja bakti satu-satu. Maaf nggak menyinggung, tapi kasih tahu saja. Udah hafal berarti. Tapi diharapkan ke depan, seperti kesepakatan kita harus kompak. Ketika kompak enak kerjanya. Kita pegang satu sudah enak semua. Kerja nggak terlalu berat. Pekerjaan cepat selesai. Mungkin itu harapan saya, kita semua. Jadi ini demi anak kita, bukan demi kita saja, orang tua tidak. Semua demi anak-anak kita.
seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, bahwa gedung yang kita cita-citakan sudah, alhamdulillah. Saya terima kasih semua, walaupun dengan ada corona saya juga terima kasih, karena anak-anak nggak ke UI saya menggaya. Pas masuk, pas selesai, alhamdulillah. Pesan juga dari Pak Haji Kamyati, beliau walaupun dalam keadaan sakit selalu menyupport kita dalam kegiatan ini. Mungkin saya akan pakai dulu ke beliau ya. Mudah-mudahan beliau yang saat ini sakit bisa cepat sembuh. Al-Fatihah. Ya, amin. Mudah-mudahan doa ini dijawab oleh Allah SWT. Beliau cepat bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemarin beliau sudah video call. Aduh, kalau begini saya kepingin cepat pulang sebagainya begitu. Salam untuk semua yang ada di Masjid Al-Bidizah. Yang berikut perlu saya laporkan bahwa pembangunan gedung ini menghabiskan biaya kira-kira berapa ratus, Bu? Sudah ratusan ya pastinya ya. Alhamdulillah belum sampai. Sampai kita juga nggak percaya. Pak Haji Kamyati juga nggak percaya. Saya minta laporan Pak Bu Ita, Bu tolong bikin laporan dari semua gedung sampai saat ini menghabiskan dana 92 juta. Gedung yang 2 kelas itu, Pak. Ini memang semua perjuangan dari wali semua, termasuk dari uang yang ada di sekolah. Yang awalnya kita cuma dengan 8 juta saya berani bikin itu. Mudah-mudahan tetap jalan, alhamdulillah jalan sampai jadi saat ini. Dengan rincian uang yang menggunakan uang sekolah hanya 45 juta sekian, dan donatur dari Bapak Ibu sekalian 37.641.000 rupiah. Mudah-mudahan amal ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat terkhusus kepada anak-anak kita sekalian. Amin. Dan ada apa ini ya? Saya sudah korek-korek yang perlu saya ingatkan ke teman-teman semua, SPP ya, yang merasa masih punya tunggakan dari bulan 3, kami mohon untuk dilunasi. Terus uang buku, uang rapot, yang merasa pokoknya nggak usah disebutkan, saya juga nggak tahu yang mana yang nggak lunas, tolong dilunasi, karena ini semua kalau nggak jalan, sekolah kita nggak akan jalan juga, karena sekolah kita ini nggak didanai pemerintah, walaupun nanti tetap ada dana bos ya, alhamdulillah sudah keluar, tapi kita harus lebih dari sekolah lain. Itu cita-cita kita semua di sini membangun sekolah ini. Anak-anak kita lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Kalau sekolah di SD sana enak, nggak usah bayar, saya ini berangkat di bono-bono, seragam dikasih malah. Tapi kalau di sekolah ini ya kita memang menjual, istilahnya begitu. Sebenarnya yang saya sampaikan ini sebenarnya pihak yayasan, tapi saya juga merasakan itu. Ini juga dorongan untuk kita menekankan ke ibu dan bapak guru yang di sini. Ketika kita membayar, berarti di sini harus ada tanggung jawab. Itu yang kita tekankan, yang menjadi catatan. Nah, terus nanti komunikasi, nomor HP jangan sampai ada ketinggalan. Nanti ada daftar hadir ya, wali kelas tolong dikasih daftar hadir dan nomor HP yang jangan ketinggalan. Jadi ketika ada informasi dari pihak sekolah, nggak ada yang ketinggalan, terutama mengenai pelajaran. Kemarin sekolah lain nggak ada pelajaran, kita tetap ada. Tapi banyak anak-anak kita yang telat, nggak ngirim hasil pelajaran, hafalan. Tapi saya lihat Facebook lancar, tapi WA nggak dibalas dari sekolah ini. Saya kadang-kadang berpikirnya bagaimana ya. Tapi mudah-mudahan nggak kedepan nggak begitu, ini evaluasi saja. Sebagai evaluasi ke depan, bukan saya maksudnya menyinggung Bapak Ibu sekalian, daripada menyinggung kan enak masuk di depan-depan itu ya. Nah begitu, alhamdulillah juga saya mengucapkan terima kasih. Makanya kegiatan pembangunan ini tidak memakan biaya besar. Kemarin memasukkan bantuan tenaga ke Sipur,
Beliau-beliau ini membantu kita selama kurang lebih sudah 2 bulan ini. Jadi yang kerja di sini cuma saya sendiri, yang lain itu gratis. Begitu. Mungkin ada yang dari pihak Sipur bisa nanti disampaikan ke kami dari komite dan teman-teman semua mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk sementara itu dari saya, apabila ada pertanyaan nanti kita bahas bersama. Kami akhiri bila kita berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Komite atas sambutannya. Dan juga dengan sambutan yang berikutnya yaitu dari Bapak Pengawas Wilayah 7. Kepada Bapak Pengawas Wilayah 7, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Kepala Kampung yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SD Al-Qadijah beserta Dewan Guru, Bapak Ketua Komite SD Al-Qadijah Tanah Miring, Ibu dan Bapak Wali Murid kelas 1 dan 2 yang berbahagia. Hari ini luar biasa didominasi oleh ibu-ibu. Bapaknya bisa dihitung jari. Ini artinya betul-betul anak yang sekolah di sini adalah anak ibu. Kalau anak ibu itu pasti baik. Mudah-mudahan begitu. Karena ibu itu pahlawan yang kadang-kadang terabaikan. Padahal maju mundurnya sebuah apapun tidak terlepas dari seorang ibu. Dan pokoknya apapun itu terbukti. Pak Prabowo nyalon nggak ada ibu nggak jadi. Oleh karena itu doa ibu itu sangat penting. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan terakhir dalam situasi pandemi COVID-19, tetapi ibu dan bapak sekalian semua ceria untuk dalam rangka bersama-sama mengantarkan anak-anak kita menuju ke tahun pelajaran baru, tahun pelajaran 2020-2021. Saya sampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah hadir. Mungkin hari ini menyita waktu ibu dan bapak untuk bersama-sama berbincang-bincang seputar tentang apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi tahun pelajaran 2020-2021 di era pandemi ini. Memang dari bulan Maret setelah diketuk palu bahwa dunia dilanda oleh virus COVID-19 ini, maka akan merubah semua tatanan kehidupan. Cara bergaul, cara bermain, cara bepergian, apapun itu semua dirubah. Polanya semua berubah. Oleh karena itu, kita juga belum tahu kapan virus ini akan berakhir. Kenyataannya di media televisi tiap hari tambah terus. Bahkan yang dulu satu hari itu hanya ratusan yang terkena papar virus, justru sekarang bahkan lebih dari 2000 juga yang hari apa itu. Kenapa demikian? Ya bisa terjadi karena masyarakat sudah bosan dengan perilaku semacam dibatasi, sehingga akhirnya kebablasan. Apalagi setelah dibuka new normal.
Kita juga tidak tahu, kita yang ada di ruangan ini, siapa yang akan menularkan dan siapa yang akan ditularkan. Oleh karena itu protokol kesehatan tetap harus kita ikuti. Jadi kalau dari pihak sekolah menyiapkan tempat cuci tangan dan diwajibkan cuci, jangan ada yang punya pikiran aneh-aneh saja. Enggak, jangan sampai seperti itu. Ini demi kepentingan kita bersama, demi keselamatan kita semua. Kalau sampai gurunya terpapar virus corona, otomatis anak-anak kontak langsung. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, protokol kesehatan dalam tahun ajaran baru ini betul-betul kita terapkan dan tidak boleh menganggap remeh karena kita beranggapan kita di pinggiran. Bukan, kita sekarang bukan di pinggiran. Semangga Tanah Miring adalah wilayah Kota Madya. Jadi tidak ada yang mengatakan Tanah Miring itu kampung, bukan. Kita ini di tengah kota, sama dengan di Merauke. Tidak ada batasan, sama. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, bahwa dalam rangka menuju ke tahun pelajaran baru, ini sudah dipetakan, sudah dikelompokkan. Kelompok yang pertama adalah distrik Merauke, distrik Semangga, distrik Tanah Miring, distrik Jagepok, distrik Kurik, Malit, dan Animha. Itu semua mengacu pada protokol kesehatan dengan beberapa kesiapan yang formatnya sudah kita bagi sekolah-sekolah yang memang semua fasilitas yang disyaratkan terpenuhi boleh buka sekolah. Tetapi yang sekolahnya itu belum memenuhi syarat tidak diizinkan. Seperti itu. Sama seperti TK. TK itu belum ada izin untuk buka sekolah sampai batas waktu yang belum ditentukan karena masih rawan. Sementara untuk distrik-distrik yang di 3T, wilayah Eligobel, Unilit, termasuk seberang kali Bian sebelah sana, Kimam, Buan, itu pemberlakuannya sama seperti dahulu kala, jadi normal tatap muka seluruhnya. Karena itu dianggap betul-betul zona hijau. Tidak ada arus pergerakan manusia yang mondar-mandir. Lain kalau kita yang ada di sini, bukan pagi, bukan siang, bukan malam, tidak ada hentinya dari manapun. Oleh karena itu harus diperlakukan protokol kesehatan. Begitu. Dalam 3 hari ini memang ada sosialisasi dengan orang tua murid. Seluruh di sekolah yang memperlakukan protokol kesehatan COVID-19 semua. Jadi hari ini, kemarin, besok 3 hari itu sampai batas waktu tanggal 16. Itu adalah sosialisasi baik dengan orang tua dan nanti terakhir terhadap siswa. Kenapa harus ada sosialisasi? Supaya jelas. Seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Di dalam penerapan itu nanti sudah ada panduan seperti yang disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah, akan dibagi shift pertama dan shift kedua. Shift pertama itu hanya boleh diisi, tidak boleh lebih dari 16 siswa. Begitu. Seperti ini tadi, saya masuk satu meja itu 22, saya pernah merubah karena terlalu padat. Nah, sehingga tadi dirubah seperti ini. Jadi tidak boleh memang terlalu berdekatan, begitu. Nanti akan diatur, termasuk kemarin BSP 2 sudah disampaikan, tidak boleh anaknya diantar oleh keluarga yang tidak dalam satu rumah, nggak boleh dititipkan. Itu kemarin sudah disampaikan di sana.
Orang tua hanya boleh mengantar sampai batas pagar. Gurunya nanti akan jaga. Jadi kemarin kita sudah ancam juga dengan guru. Jangan sampai muridnya datang duluan, gurunya belakangan. Nanti kalau sudah masuk akan saya jaga di situ jam 6:30 saya sudah di situ. Saya ingin melihat kesiapannya apakah betul-betul hanya ucapan. Begitu. Jadi pastikan sebelum jam masuk guru sudah ada di pagar untuk menjaga anak-anak. Karena itu konsepnya seperti itu. Oleh karena itu tidak sembarang. Karena di kurikulum itu juga ada yang harus ditandatangani oleh pengawas. Guru hadir 30 menit sebelum jam pelajaran. Saya tanya, kamu siap nggak jam 30 menit sebelum pelajaran? Jangan sampai 30 menit setelah jam pelajaran baru hadir. Rubah. Karena tidak konsisten. Biasanya begitu, justru muridnya sudah berkelahi, rame, gurunya masih terkait data. Itu dalam kurikulum nggak ada cerita begitu. Yang seharusnya sebelum jam pelajaran, guru pastikan sudah ada di depan pagar sana, seperti yang ada di SD YBK di kota itu. Anak itu jabat tangan dengan guru piket. Pastikan bahwa di hari itu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir itu tahu. Begitu juga jam pulang. Tapi tidak semua bisa dilaksanakan, nggak apa-apa. Yang penting paling tidak jam masuk 7:30 berarti guru persis 7:30 sudah ada. Kecuali kalau memang berhalangan 1-2 kali tidak apa-apa. Tapi kalau tiap hari itu pembiasaan itu seperti itu. Saya juga ikut jengkel, saya juga guru. Karena saya pernah mengajar di SP2, sudah saya awali seperti itu. Siapapun yang masuk harus salaman dengan saya, dengan gurunya. Kancing baju yang tidak betul saya suruh pulang, ganti dulu. Kamu mau sekolah kok, nggak tahu deh. Seperti itu. Tapi alhamdulillah disiplin. Tapi kalau gurunya saja nggak disiplin, bagaimana mau mendisiplinkan muridnya? Senjata makan uang. Anak sekarang pintar, gitu. Nah itu tambahan saja. Tetapi intinya hari ini kita sama-sama bahas, dan alhamdulillah saya merasa senang beberapa kali ke sekolah ini, walaupun boleh dikatakan baru. Mudah-mudahan kita sama-sama sepakat SD ini adalah SD plus. Ya. Dari awal saya sudah sampaikan, kalau SD ini sama dengan SD-SD yang ada di sekitar kita, tutup saja. Tidak ada gunanya. Kalau sama dengan SD Tanah Miring 1, SD Sarsan, SD Kemani, SD yang lain, sama, ya nggak usah, nggak ada gunanya. Karena di sini sudah komit, di sini adalah SD plus, ya. Plusnya apa? Plusnya ikonnya adalah bahwa sekolah ini sekolah berbasis Islam. Oleh karena itu, anak-anak yang keluar dari sini harus beda. Bedanya apa? Bukan hanya asal beda karena tampilan, bukan karena hanya casingnya, bajunya beda, seragamnya beda, bukan. Mulai dari awal memang sudah disetting. Termasuk karakter, akhlak anak itu betul-betul anak yang punya naluri, yang berakhlak bahwa dia itu seorang muslim. Itu. Apalagi zaman sekarang susah. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya saya mengajak kepada kita semua, Bapak dan Ibu guru, secara bertahap, secara pelan-pelan. Dan sekolah ini adalah sekolah mandiri. Berapa SPP-nya? 75, terlalu kecil. Karena ini swasta. Dengan 75 jumlah muridnya 100 sekarang ya. Itu per bulan berapa? Berapa coba? 7 juta. 7.500.000. Gurunya semua honor, ada 9. Nah kalau 1 bulan digaji 500, wah ya enggak. Kalau 1 juta berarti sudah 9 juta kurang. Nah untuk beli kapur, untuk beli apa semuanya? Dari mana coba? Saya kasih gambaran. SD Kalang Kudus yang berbasis
Kristen di kota. Ini di kota ya, saya tidak membandingkan, tetapi sebagai bahan pertimbangan saja. Itu 1 bulan per siswa itu 2.500.000. Gurunya semua honor, semua standar S1. Di sini ada yang tidak S1. Oh, Ustaz, ya. Kalau yang umum memang wajib harus S1. Sekarang tidak boleh. Guru kok masih D2 atau apalagi SMA. Nggak ada itu. Minimal harus S1. Karena dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil guru ya harus S1. Itu tuntutan. Karena kalau nggak S1 itu dianggap bukan guru profesional. Tapi anehnya banyak guru profesional yang memang profesional dari segi usia maupun masa kerja, tapi ininya kurang karena memang tidak mau belajar. Selalu mengatasnamakan sudah tua ini, sedikit lagi pensiun. Salah itu. Justru yang tua harus memberi motivasi dan semangat. Bapak Ibu, saya 2 tahun lagi pensiun ya. Karena memang sudah cukup lama. Tanya beliau ini, Bapak Sunyoto ini. Ini dulu sama-sama dari sana. Ya kalau saya mengatakan ini murid saya tidak salah. Ya murid, ya teman bermain bola kemana-mana, teman bermain badminton, begitu. Jadi seperti itu. Saya punya tugas wilayah. Kan sekarang ini pengawas sekolah itu memberikan binaan terhadap 10 sekolah. Kalau dulu tingkat distrik, tapi sekarang hanya 10. Jadi binaan saya ini mulai dari SD Negeri Salsang, SD Al-Qotijah, SD Negeri Kemangi, SD Impres Tanah Miring 1, Tanah Miring 2, Tanah Miring 4, Tanah Miring 5, Tanah Miring 6, Tanah Miring 7, Tanah Miring 8. Alhamdulillah Bapak bisa melihat SD-SD dari seluruh Tanah Miring sudah berubah semuanya. Bapak bisa cek saja ke sekolah-sekolah binaan saya, baik dari segi tampilan fisik maupun kesiapan proses pembelajaran. Termasuk tahun ini di era pandemi 19, proses pembelajarannya akan mengacu ke 2 model. Model pertama adalah daring, sistem online. Ini sementara guru-gurunya kita persiapkan. Kemarin Al-Qotijah agak telat mengikutinya. Yang lain sudah siap. Yang kedua, sistem pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem shift. Yang daring seperti apa? Yang daring itu guru membuat video pembelajaran dari rumah. Setelah itu akan di-share ke anak-anak melalui orang tuanya, HP-nya. Oleh karena itu, pastikan di setiap kelas memiliki yang namanya paguyuban kelas atau apalah namanya, yang penting dalam satu kelompok belajar itu pastikan ada komunikasi lewat HP. Karena di sistem pandemi ini akan banyak tugas yang diberikan lewat HP. Tetapi tugas yang sudah direvisi, yang sudah disetting, bukan video yang mentah kita kirim. Wah, itu memorinya bisa blank, bisa penuh, dan bisa muter saja, akan memakan banyak data. Tetapi ini sudah diatur. Nanti sebentar saya kasih contoh kecil saja. Setelah nanti mungkin di waktu yang senggang, saya minta salah satu nomor HP, akan saya kirim linknya. Bapak bisa buka, tulis nama, tulis kelas, absen. Nanti bisa buka. Contoh misalnya tugas dari sekolah. Jadi bagi bapak dan ibu guru yang memang masih belum paham tentang penggunaan IT, apalagi ya guru-guru muda ini sangat keliru kalau tidak menguasai. Saya ini sudah dari zaman bahula, tapi karena tidak berhenti belajar, ya saya bisa walaupun tidak penuh. Kalau nggak tahu saya tanya. Saya nggak pernah malu bertanya kepada orang yang bisa, kepada murid sekalipun. Kalau saya memang nggak paham, lebih baik tanya daripada mengaku so tahu padahal tidak tahu.
Nah, itu terjebak dengan pernyataan kita sendiri seperti itu. Jadi nanti akan banyak pembelajaran ini kan satu shift. Kalau yang jumlah menit besar, 1 minggu itu hanya 2 kali masuk saja. Seperti tanah miring. Itu 1 minggu kelas per anak masuknya 1 minggu 2 kali saja. Karena hari Senin kelas 1, 2. Hari Selasa kelas 3, 4. Hari Rabu kelas 5, 6. Hari Kamis kembali kelas 1. Ya kan berarti 1 minggu 2 kali. Sedangkan di dalam pembelajaran normal itu tidak akan mencapai daya serap kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Harusnya tatap muka 6 kali, tetapi hanya 2 kali, masih jauh. Gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini, minta maaf ya saya harus ngomong banyak karena memang saya tidak pernah bisa ketemu Bapak dan Ibu sekalian. Nanti tolong dengan komite dijadwalkan, mungkin kalau sudah tepat berkenaan dengan peresmian, semua orang tua diundang, kita libatkan dari lintas sektoral yang ada supaya mungkin ada aliran dana yang masuk bisa untuk menopang kegiatan ini. Saya katakan kalau sekolah ini sudah maju, didukung oleh fasilitas yang ada, pendanaan yang cukup, sekolah ini tidak harus jam 12:30 pulang. Kalau sekolah-sekolah lain 12:30, di sini bisa jam 3, bisa jam 4 nanti ke depannya. Karena apa? Kita harus mengacu seperti sekolah-sekolah yang ada di luar sana, di Jawa sana, yang mengadopsi sistem sekolah berintegrasi, kayak IT, sekolah IT itu yang ada di Jalan Ternate itu. Jadi sementara di kota ya, di Merauke, sekolah yang paling terbagus, karena saya ini selain pengawas, saya adalah tim asesor penilaian angka kredit SD, SMP, SMA, SMK. Jadi tugas saya itu keliling sampai di Imam Biwan, semua sekolah saya jangkau. Sampai di Bu EB, di Kuensit, di Ukaba, Kalibian, Nyebrang, segala macam. Itu untuk memberikan pengakuan terhadap sekolah ini nilainya apa. Kalau ini kemarin kategorinya C ya, sudah diakreditasi tapi C. C itu bukan C asli loh. Kalau C asli itu beda. C ini C karena kalau sampai TT kan juga beban. Karena nilai akreditasi itu pertama A itu luar biasa, kedua B, C, kemudian TT. TT itu tidak terakreditasi. Itu salah satunya tidak memenuhi persyaratan. Mungkin gurunya hanya 1, gedungnya mungkin hanya 3 ruang, dan lain sebagainya. Di sini alhamdulillah sudah C. Mudah-mudahan nanti 5 tahun ke depan berubah jadi B. Jangan langsung A ya, B saja sudah bagus. Setelah B baru harapannya A, begitu. Jadi ada tingkatan, begitu. Jadi sementara di kota itu yang terbaik itu hanya SD IT dan SD Talang Kudus, swasta semua itu, 2 itu yang bagus. Kalau yang negeri itu, iya seperti itu. Saya tidak mau bicara pada lebar, nanti pasti tersinggung. Tapi saya suka kalau guru-guru tersinggung, bagus. Saya suka kalau guru tersinggung. Memang supaya tersinggung. Seperti apa mampu guru 30 menit sebelum jam pelajaran ada di tempat. Kalau tersinggung silakan. Saya tidak pusing dengan orang tersinggung ya gara-gara begitu. Karena memang saya sendiri tidak pernah seperti itu dari dulu. Jadi supaya tidak hanya militer saja yang harus tepat waktu, guru juga harus tepat waktu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang telah bersusah payah membangun komunikasi dengan orang tua, dengan guru-guru yang ada, dan selalu siap sedia mewujudkan impian bersama sehingga kita bisa lihat 2 gedung baru sudah ada,
saya pun selalu berkomunikasi dengan pemilik yayasan yaitu Haji Kamyati. Pas beliau telepon di sini, saya juga di sini. Di rumah juga biasa ngobrol lama, panjang lebar karena istrinya itu juga murid saya dulu, Haji Kamyati. Mungkin demikian, terima kasih atas perhatian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan terakhir sosialisasi apa-apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Pengawas. Bapak Ibu wali murid, kita lanjutkan sambutan yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Kampung yang diwakili oleh Bapak Bamuskam. Kepada Bapak Bamuskam, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ba'da alhamdulillah, alhamdulillah, qabla alhamdulillah. Syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita hadir ke sini dengan tujuan baik bersama orang-orang yang baik dan dengan cara-cara yang baik. Bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Saya mewakili kepala kampung. Tadi saya komunikasi dengan beliau pagi. Beliau tidak sempat hadir karena ada pekerjaan yang masih dihandle beliau. Mungkin sebentar di sesi kedua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Al-Qotijah, yang saya hormati juga Bapak Pengawas SD Wilayah 7, Bapak Ketua Komite beserta Bapak Ibu sekalian wali siswa-siswi. Tidak banyak yang kepala kampung sampaikan kepada saya, tapi beberapa hari yang lalu setelah beliau diundang di SD Impres Tanah Bering 1, saya sempat berkomunikasi dengan beliau. Harapannya ke depan mungkin kalau memang di Juknis